Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asuransi Sosial. Berikut poin pertama, yaitu poin A tentang BPJS Kesehatan. Di sini ada pengertian BPJS. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut Undang-Undang BPJS. 3 kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu yang pertama, cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu. Dengan diadakan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa atau negara dengan undang-undang. Dan yang kedua, lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya, badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik. Dan yang ketiga, wewenangnya. Badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam Undang-Undang BPJS, yaitu BPJS dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Yang kedua, BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu misalnya Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum. Yang keempat, BPJS bertugas mengelola dana publik. Dan yang kelima, BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Selanjutnya, BPJS bertindak mewakili negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional. BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir, pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota direksi oleh Presiden setelah melalui proses seleksi publik. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan. Ada 2 tujuan utama dalam pembentukan BPJS itu, yakni sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS atau Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan mereka. Dan yang kedua, Pasal 3 Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Jadi kebutuhan dasar hidup di sini adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu kesehatan tadi. Yang poin ketiga di sini ada peserta BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan dapat diartikan juga sebagai konsumen jasa layanan kesehatan. Oleh sebab itu, berbicara mengenai peserta BPJS Kesehatan tidak akan lepas dengan pengertian konsumen, yakni konsumen jasa layanan kesehatan. Jadi di sini ada beberapa jenis peserta berdasarkan undang-undang, yaitu yang pertama, Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Jadi BPJS ini boleh dikenakan kepada warga negara asing yang menetap di Indonesia.
Selanjutnya, peserta BPJS dalam pasal 4 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan dibagi dalam kedua kelompok peserta, yakni peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan peserta non-PBI. Dan yang ketiga, sesuai dengan bunyi pasal 14 Undang-Undang BPJS, kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Jadi semua warga Indonesia itu memang wajib memiliki kartu BPJS sebagai anggotanya. Selanjutnya di sini ada poin 4 tentang pelayanan kesehatan. Jadi di sini ada pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh BPJS. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan. Di sini ada 5 pelayanan. Yang pertama, promotif. Jadi promotif ini dia lebih bersifat memajukan atau meningkatkan kesehatan bagi para peserta BPJS. Dan yang kedua ada kuratif. Kuratif ini maksudnya dia dapat menolong atau menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Dan yang ketiga, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Jadi di sini dia sesuai kebutuhan medis yang diperlukan. Jadi tidak bertumpuk obat-obatan, cuma sekali pakai. Selanjutnya ada preventif. Maksudnya di sini bersifat mencegah supaya jangan terjadi apa-apa. Jadi dengan ada BPJS ini menjamin kita untuk menjaga kesehatan kita. Dan selanjutnya yang terakhir ada rehabilitatif. Jadi maksudnya ini yaitu pemulihan kepada individu yang cacat supaya menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat dalam masyarakat dan menjadi lebih baik lagi. Di sini ada poin B, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Di sini ada pengertian tentang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang berupa layanan jaminan sosial dan proteksi untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia hingga pensiun. Sebelumnya BPJS ini namanya Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian berubah jadi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2011 dan dimulai pada tahun 2014. Jadi BPJS ini wajib bagi seluruh warga Indonesia yang mempunyai pekerjaan. Jadi setiap karyawan yang baik itu karyawan pemerintah atau non-pemerintah wajib mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang kedua ada jenis anggota BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya setiap warga Indonesia memiliki keanggotaan program BPJS Ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Setiap jenis keanggotaan nantinya akan mempengaruhi program-program BPJS TK yang bisa diikuti. Jadi berikut adalah jenis keanggotaan BPJS yang dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dimiliki. Yang pertama, penerima upah atau PU. Jadi kita yang bekerja yang menerima gaji, upah atau imbalan lain dari pemberi kerja atau orang lain itu termasuk ke dalam kategori pekerja penerima upah ini. Jadi kita wajib mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS. Dan yang kedua bukan penerima upah atau BPU. Jadi di sini maksudnya kita yang memiliki usaha atau kegiatan lainnya dan secara mandiri memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Jadi kita usaha itu menghasilkan upah. Jadi upahnya itu yang kita gunakan nanti untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Upahnya bukan dari orang lain, melainkan kita yang menghasilkan sendiri. Dan yang ketiga, jasa konstruksi atau jakon. Jadi di sini pesertanya maksudnya adalah orang yang bekerja pada layanan konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan pekerjaan konstruksi. Jadi misalnya kayak ada proyek, jadi di sini diberikan BPJS
ketenagakerjaan dan dibuat oleh atasan mereka. Yang terakhir, pekerja migran Indonesia atau PMI. Jadi ini sebutan bagi warga negara Indonesia yang sedang, akan atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar negeri. Jadi seperti kayak kita misalnya bekerja sebagai TKI di luar negeri itu kita wajib juga mempunyai BPJS Ketenagakerjaan dan itu wajib bagi seluruh warga Indonesia. Yang ketiga di sini ada manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ketika kita sudah memiliki BPJS ini, manfaat yang dapat diperoleh untuk kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaminan proteksi dari risiko sosial seperti kecelakaan kerja hingga pensiun nanti. Dan yang kedua, selain itu BPJS TK ini juga memberikan jaminan kematian. Jadi apabila kita terjadi sesuatu kepada keluarga kita, pemerintah akan memberikan santunan kepada yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, sembari memiliki BPJS Ketenagakerjaan ini, kita juga dapat memiliki dana investasi untuk di hari tua nanti. Jadi dengan cara dana yang kita bayar BPJS nanti ditabung sebagai tabungan tambahan. Nanti dana investasi dari tabungan tambahan itu akan menjadi aset di hari tua nanti kita. Dan yang poin C di sini ada asuransi sosial. Yang pertama ada pengertian asuransi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya. Jadi, asuransi sosial ini merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Sedangkan tujuan asuransi sosial ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan. Prinsipnya di sini adalah mengedepankan nilai gotong royong, kerjasama, dan subsidi silang untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Selanjutnya di sini ada perbedaan asuransi sosial dan komersial. Jadi perbedaan utama kedua jenis asuransi ini terletak pada ketentuan dan tujuannya dan penanggungan jenis penyakit. Jadi maksud dari ketentuan dan tujuannya ini, jadi jika asuransi komersial itu dia bersifat sukarela dan berorientasi profit atau untung saja yang dipikirkan. Sedangkan asuransi sosial itu wajib dimiliki oleh seluruh WNI dan bersifat non-profit, jadi tidak selalu tentang mencari untung. Perbedaan yang kedua, penanggungan jenis penyakit. Jadi di sini asuransi komersial tidak menanggung semua jenis penyakit, sedangkan asuransi sosial dia menanggung hampir semua jenis penyakit, termasuk gagal ginjal hingga kanker yang memang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Yang ketiga, ciri-ciri asuransi sosial. Yang pertama, bersifat wajib bagi setiap individu. Jadi kita wajib memiliki asuransi sosial ini. Dan yang kedua, dibangun dengan berlandaskan atas gotong royong dengan prinsip kebersamaan. Di asuransi syariah misalnya, di sini ada prinsip tentang keadilan. Jadi di sini nanti mereka akan mengumpulkan dana tabaru yang digunakan untuk membantu nasabah-nasabah atau peserta lainnya. Nah, yang ketiga, premi berasal dari masyarakat atau pekerja dan perusahaan tempat pekerja bernaung. Dan yang keempat, bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Jadi, mereka tujuannya untuk mensejahterakan nasabah atau peserta asuransi tersebut. Dan yang terakhir, bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, seperti yang poin yang di atas tadi. Dan selanjutnya ada jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia. Di masa lalu, penyedia layanan program pemerintah ini terdiri atas 5 perusahaan persero berstatus BUMN, antara lain PT Askes atau Persero, PT Jam Sostek atau Persero,
PT Jasara Harja Persero, PT Taspen Persero, PT Asabri Persero. Jadi semua ini termasuk ke Persero. Pada perkembangannya hingga saat ini PT Askes dan PT Jamsostek diubah namanya menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat dengan BPJS hingga saat ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.